Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Opik di channel Refocus yang akan membahas alur cerita film berjudul The Night Paradise. Menceritakan tentang seorang mafia yang sangat berbakat karena dalam misinya ia tidak pernah meleset dan selalu berhasil, sehingga ia jadi rebutan bos mafia lain untuk direkrut. Oke, sebelum lanjut siapkan dulu udut kopainya 5 menit sebelum buka. Kita gas. Film ini diawali dengan seorang mafia yang bernama Taego. Ia merupakan seorang mafia yang sangat ditakuti di kota itu. Di sana ia bekerja di sebuah gangster yang dipimpin oleh orang yang bernama Bos Yang. Karena kualitas Taego yang bagus, organisasi mafia lain pun juga ingin merekrutnya. Namun Taego menolaknya dengan alasan bahwa ia mempunyai kesetiaan yang tinggi kepada Bos Yang. Apapun yang diperintahkan Bos Yang akan ia turuti dan selalu ia selesaikan dengan mulus. Bukan itu saja, jabatan Taego dalam organisasi itu tidak bisa diremehkan. Terlihat ketika semua anggota lain menghormatinya. Kemudian Taego menggerakkan pasukannya untuk menolong salah satu bawahannya yang sedang disekap oleh mafia rivalnya. Hingga Taego pun membunuh mereka. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia pergi ke rumah sakit untuk menjemput kakak dan keponakannya di sana. Dan kakaknya ini bernama Jae-kyung. Di sana terlihat Taego sangat menyayangi keponakannya itu. Dan ternyata hari ini adalah hari ulang tahun keponakannya dan akan mengadakan pesta di rumahnya. Namun Taego beralasan tidak bisa datang karena ia sibuk, sehingga ia pun memberikan kado ultahnya sekarang kepada si bocil. Lalu Taego menyuruh anak buahnya pulang terlebih dahulu, sedangkan ia akan menemui dokter yang merawat kakaknya untuk menanyakan penyakit yang sedang dialami olehnya. Dan ternyata kakaknya itu mempunyai penyakit kronis yang membutuhkan donor darah. Mendengar hal itu, Taego pun ingin darahnya didonorkan kepada sang kakak. Namun ternyata Taego dan kakaknya berbeda golongan darah, sehingga donor itu pun tidak bisa dilakukan. Di sini terungkap bahwa kakaknya itu adalah saudara tiri karena mereka berbeda ayah. Dan dokter memvonis bahwa hidup kakaknya tidak akan lama lagi. Mendengar hal itu, Taego pun bersedih dan menghuleng. Lalu ia menelpon kakaknya untuk menanyakan kabar. Namun tiba-tiba panggilannya terputus. Dan ternyata kakaknya dengan si bocil mengalami kecelakaan. Taego yang mendengar hal itu langsung pergi ke TKP. Namun di sana ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa melihat mobil yang sudah hancur dan mayat kakak dan keponakannya itu. Ketika akan dimakamkan, semua anggota mafia datang ke sana. Bahkan bos besar Taego yang bernama Bos Yang juga datang untuk bela sungkawa. Ketika mereka berdua mengobrol, Bos Yang mengatakan bahwa insiden kecelakaan itu disebabkan oleh mafia lain yang dipimpin oleh Bos Do. Hal itu diduga karena Taego menolaknya dan lebih memilih untuk bergabung dengan Bos Yang. Di sini Bos Yang juga merasa bingung karena ia tidak bisa melakukan apa-apa dengan kekuatan pasukannya yang sekarang untuk membantu Taego melakukan balas dendamnya itu. Namun Taego meminta kepada Bos Yang agar ia bisa dipertemukan dengan Bos Do. Dan Bos Yang pun langsung mengaturnya. Lalu mereka dipertemukan di tempat pemandian air panas. Dan di sini Bos Do beralasan kalau ia tidak tahu kalau kakaknya yang terbunuh karena perang geng melibatkan keluarga itu sangat pecundang. Lalu ia berjanji akan memberikan anak buahnya itu yang telah menjadi pelaku kepada Taego. Namun Taego menolaknya karena kejadian itu sudah berlalu. Kemudian Taego meminta izin untuk bebersih ke belakang. Namun ternyata ia masih tidak ikhlas dengan kematian kakaknya itu dan langsung mengambil pisau lalu menyerang satu persatu anak buah Bos Do yang sedang menjaganya. Setelah berhasil mengeksekusi semuanya termasuk Bos Do, Taego pun langsung kabur lewat jendela dengan keadaan bugil tetapi tetap santuy. Lalu ia pun pergi dengan mobilnya. Keesokan harinya ia menemui Bos Yang di bandara. Mendengar kabar itu, Bos Yang mengapresiasi karena Taego terlihat tidak ada luka sedikit pun.
Lalu bos yang menyuruhnya untuk pergi ke Pulau Jeju untuk bersembunyi selama 1 minggu agar konflik masalahnya berkurang. Bahkan bos yang juga sudah mempersiapkan uang dan identitas baru untuk Taego. Saat akan pergi, bos yang berterima kasih karena Taego telah membunuh Bos Do dan hal itu membuat geng mereka terselamatkan. Lalu Taego pun berangkat menggunakan pesawat. Namun ternyata setelah Taego pergi, bos yang malah mencari perkara lagi dengan menyuruh anak buahnya untuk melakukan penyerangan untuk membunuh petinggi-petinggi dari mafia Bos Do agar ia bisa mengambil alih organisasi itu, dan terjadilah tawuran di sana. Di tempat lain, Taego yang sudah sampai ke Pulau Jeju, ia dijemput oleh seorang cewek yang bernama Jae-yoon, yang dimana ia adalah keponakannya Paman Kato yang telah ditugaskan bos yang untuk menampung Taego di rumahnya. Namun di sini Jae-yoon menyambut Taego dengan sikap yang cuek. Lalu kita diperlihatkan dengan Kato, pamannya Jae-yoon ini ternyata seorang penjual senjata ilegal dari Rusia yang selalu diselundupkan di dalam perut ikan. Di sana ia hanya menjual senjatanya kepada gangster-gangster dan mafia. 이건 토카레프 중국 거니. 내가 이 범세계적인 규모 은퇴하고 요 어떨라고 그럽니까? Setelah pembeli senjata itu pergi, datanglah Jae-yoon dan Taego ke sana untuk makan malam bersama. Ketika makan malam, terlihat Jae-yoon yang judes kepada Taego dan mengatakan semakin cepat Taego pergi maka semakin bagus, karena ia yang tidak suka pamannya kembali terlibat dalam kasus mafia. 어디로 가냐? 블라디보스톡이요. 우린 괜히 돈 몇 푼에 그저. Sesudah itu Taego mencoba menelpon tangan kanannya yang bernama Jinsung untuk menanyakan kabar gangsternya. Tetapi entah kenapa teleponnya tidak aktif dan susah untuk dihubungi. Di tempat lain, bos yang terlihat sangat panik karena anak buahnya telah gagal untuk membunuh petinggi-petinggi dari gangster Bos Do. Karena sebelumnya bos yang menganggap setelah kematiannya Bos Do tentu saja akan membuat mafia tersebut melemah, sehingga ia pun berniat untuk mengambil alih mafia milik Bos Do itu. Namun tiba-tiba anak buahnya memberitahu kalau Bos Do ternyata masih hidup namun kritis dan sedang menjalani operasi di rumah sakit. 단어초도 많이 잡았어야 되는 거 아니야? Tidak lama kemudian, direktur petinggi dari mafia Bos Do itu menelpon dan mengancamnya akan membunuh Bos Yang karena telah berani menyerang mereka. Dari sinilah direktur mendeklarasikan perang kepada Bos Yang. Ia pun lalu langsung bergerak dan menculik beberapa anak buahnya Bos Yang yang melakukan penyerangan kemarin untuk dieksekusi. Di pagi harinya ketika bangun, Taego mendengar suara tembakan dan ternyata tembakan itu berasal dari Jae-yoon yang sedang berlatih dan terlihat ia sangat ahli dalam menggunakan pistol itu. Namun tiba-tiba Jae-yoon menodongkan pistolnya di kepala. Taego yang melihat itu panik dan berusaha untuk menghentikannya. Namun ternyata itu adalah perang karena sebenarnya Jae-yoon sudah tahu kalau pelurunya itu sudah habis. Di sisi lain, Bos Yang semakin panik dan takut karena ia mendapatkan paket potongan-potongan telinga anak buahnya dari direktur Ma. Ia pun langsung pergi menemui polisi Park untuk meminta bantuan agar dibuatkan sebuah rapat perdamaian antara Bos Yang dengan direktur Ma. 한 번만 살려주십시오. Karena sogokannya yang tinggi, Park pun menuruti permintaannya Bos Yang dan menghubungi direktur Ma. 아, 박 이사님. Sedangkan di tempat lain, Taego sedang panik karena tiba-tiba Jae-yoon pingsan di dalam mobil. Ia melihat ada bekas suntikan di lengannya Jae-yoon. Lalu Kato yang baru datang juga panik dan langsung membawa Jae-yoon ke rumah sakit untuk dirawat. Dari sinilah terungkap bahwa Jae-yoon ternyata mempunyai penyakit ambeien kronis dan divonis tidak akan bertahan lama lagi. Hal itulah yang membuat Kato rela menjadi penjual senjata ilegal untuk membiayai perawatannya Jae-yoon. Di sana Kato juga berencana jika uangnya sudah terkumpul, ia ingin membawa Jae-yoon ke rumah sakit Amerika agar penyakitnya bisa disembuhkan. 우리 재현이 미국.
Di tempat lain, Bos Yang dan Direktur Ma sudah dipertemukan oleh polisi Park. Sebagai pengawas seluruh mafia di Korea, ia mempunyai kewajiban menahan peperangan antara mafia agar tidak berimbas kepada warga yang tidak bersalah. Karena itulah Park meminta agar mereka bisa berdamai. 어지간하면 이쯤에서들 Namun tentu saja Direktur Ma menolaknya karena yang memulai peperangan adalah Bos Yang. 에이, 아니지. 그건 찢어진 저걸 확. 이게 어디 이러고 대충 넘어갈 수 있는 일이? Di sisi lain, Jae-yoon sudah sadar dan melihat Tae-go sedang menunggunya. Tanpa basa-basi, Jae-yoon langsung mengganti pakaian di hadapan Tae-go dan meminta untuk pulang bersama. Ketika di perjalanan mereka kelaparan, Tae-go pun langsung mengajak Jae-yoon untuk pergi ke warteg dulu. 배 안 고파요? Namun di sini tiba-tiba sikap Jae-yoon menjadi terbuka dan tidak cuek lagi kepada Tae-go. Bahkan ia juga menyuruh Tae-go untuk mabok. Ketika melanjutkan lagi perjalanannya, tiba-tiba mereka diberhentikan oleh polisi yang sedang razia. Namun untungnya Tae-go lolos karena hanya meminum sedikit. Berbeda dengan Jae-yoon yang harus ditenangkan oleh polisi karena terlalu banyak minum amer. 진짜 입만 되셨나 보네. 내가 내일 정도에서 내려갈 거니까. Kemudian Bos Yang menelponnya dan menyuruh ia untuk kembali ke Korea karena situasi di sana mulai membahayakan. Dan Bos Yang berniat untuk kabur ke Rusia bersamanya. Lalu Tae-go menanyakan kabar tangan kanannya, yaitu si Jin-sung yang tidak bisa dihubungi. Namun Bos Yang mengatakan kalau si Jin-sung sudah kabur ke Rusia terlebih dahulu. Setelah selesai menelpon, ternyata Tae-go dijebak oleh Bos Yang. Karena dalam kesepakatan itu agar mereka berdamai, Direktur Ma menginginkan Tae-go untuk jadi tumbalnya. Karena ialah yang menjadi pelaku atas penyerangan kepada Bos Do. Di tempat lain, Kato sedang transaksi senjata lagi dengan mafia. Namun tiba-tiba ia ditusuk oleh mafia itu dengan alasan mereka ingin mengambil alih transaksi senjata dengan mafia Rusia. Tetapi Kato yang masih hidup berusaha untuk melawan sehingga ia menembak para mafia itu. Di sisi lain, Tae-go dan Jae-yoon yang baru pulang, mereka melihat di depan rumahnya sudah banyak mafia, bahkan ada mafia Rusia. Lalu mereka juga mendengar suara tembakan di rumahnya. Lalu Tae-go memberanikan diri untuk keluar dan terjadilah aksi tembak-tembakan dengan gangster Rusia yang sedang berjaga di sana. Jae-yoon yang melihat hal itu juga ikut membantu dan berhasil membantai mereka. Sedangkan di dalam, Kato sedang adu tembak dengan mafia Rusia itu hingga akhirnya mereka berdua tewas. Namun ternyata di sini Kato terlihat masih sekarat. Jae-yoon yang melihat hal itu langsung menghampiri pamannya itu. Sebelum mokad, pamannya meminta maaf kepada Jae-yoon. Dan hal itu membuat Jae-yoon semakin menangis. Karena Jae-yoon diancam mafia itu, Tae-go pun langsung menyandra bos mereka. Namun karena Tae-go lengah, bos itu pun berhasil menghajarnya. Tapi tiba-tiba Jae-yoon mengambil pistol pamannya dan langsung menembak mereka semua dengan tatapan psikopat. Mantap. Setelah itu Tae-go memaksa Jae-yoon untuk pergi dari sana. Ketika di mobil, penyakit Jae-yoon kambuh lagi. Karena tidak ada obat, Tae-go pun merelakan tangannya agar digigit oleh Jae-yoon. Setelah itu mereka berdua pergi ke rumah kerabatnya Jae-yoon. Namun di sana Jae-yoon tidak menceritakan tentang kematian pamannya kepada mereka. Pada malam harinya ketika santuy, Jae-yoon menceritakan bahwa keluarganya dulu pernah dibunuh oleh mafia Rusia dan hal itu akibat bisnis pamannya yang membuat ia sangat membenci pamannya itu. Tetapi setelah ia mati, Jae-yoon merasa kehilangan. Ketika akan tidur, Jae-yoon mengajak Tae-go untuk mantap-mantap. Namun Tae-go jual mahal dan menolak ajakannya itu, yang membuat Jae-yoon sedikit kesal. Keesokan harinya Tae-go mentraktir Jae-yoon makan dan saling curhat satu sama lain. Dari sinilah mereka pun menjadi akrab. Lalu mereka pergi ke pantai untuk menghilangkan kesedihan mereka sambil sebat santuy. Sedangkan Bos Yang dan Direktur Ma yang sedang menunggu kedatangan Tae-go di bandara. Ketika sampai di rumah, Tae-go langsung meminta izin kepada Jae-yoon karena ia akan pergi ke bandara. Tetapi di sini Jae-yoon menahannya karena ia mempunyai firasat buruk, apalagi tangan kanannya yang tidak bisa dihubungi.
Namun Taego mengabaikannya dan langsung pergi ke bandara. Ketika sampai ia melihat banyak pasukan gangster di sana. Tidak lama kemudian Jing-sung menelpon dan mengatakan bahwa bos yang kini telah berkhianat dan bergabung dengan Direktur Ma. Di sini Jing-sung sedang ada di rumah sakit, namun ia dijaga oleh anak buahnya Direktur Ma. Lalu Jing-sung pun ketahuan telah menelpon Taego dan langsung ditendang hingga ngacleng dari tangga. Akibat hal itu obrolan Jing-sung dan Taego pun terputus. Mengetahui hal itu, Taego mencoba untuk bersembunyi, tapi sayangnya bos yang melihatnya dan Taego pun kabur yang ia langsung dikejar oleh anak buahnya Direktur Ma. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Tapi tiba-tiba Taego ditabrak dan membuat mobilnya oleng. Tetapi hal itu tidak membuatnya menyerah. Ia pun langsung melawan mereka satu persatu hingga membunuh mereka. Hingga akhirnya Taego pun berhasil kabur lagi. Akibat hal itu Direktur Ma marah dan langsung menghajar Bos Yang untuk meluapkan amarahnya. Karena takut, Bos Yang pun berencana menculik Jae-hyun untuk dijadikan sandera. Mendengar hal itu, Direktur Ma jijik kepada Bos Yang karena ia rela berkhianat untuk keselamatannya sendiri. Di sisi lain, Taego pergi ke rumah Jae-hyun untuk menjemputnya. Namun kerabatnya memberitahu kalau Jae-hyun telah pulang ke rumah pamannya. Tidak lama kemudian Direktur Ma menelpon dan mengatakan bahwa Jae-hyun telah diculik olehnya. Ia pun menyuruh Taego untuk datang ke markasnya jika ingin Jae-hyun selamat. Lalu Direktur Ma memberikan teleponnya kepada Jae-hyun. Tetapi di sini Jae-hyun menyuruh Taego untuk tidak menolongnya karena ia juga sebentar lagi akan mati oleh penyakitnya. Namun Taego tetap bergegas untuk pergi menyelamatkannya. Ketika sampai, Taego langsung ditenggelam oleh anak buahnya Direktur Ma sampai bonyok. Kemudian ia dibawa ke hadapannya Direktur Ma. Lalu Taego meminta agar Jae-hyun dengan Jing-sung dibebaskan. Namun saat akan menghubungi Jing-sung, ternyata ia sedang dibunuh dan itu atas perintahnya Bos Yang. Mendengar hal itu, Direktur Ma semakin jijik kepada Bos Yang dan ia berencana untuk membunuhnya. Karena takut, Bos Yang pun memohon untuk tetap hidup dan lebih memilih untuk membunuh Taego saja. Mendengar hal itu, Taego marah kepada Bos Yang setelah mengetahui sifat aslinya. Karena banyak bacot, Bos Yang pun langsung menendang mukanya Taego. Lalu Direktur Ma segera menghentikannya. Lalu di sini ia memberitahu Taego kalau yang sebenarnya membunuh kakaknya ternyata ulahnya Bos Yang. Karena Taego yang terlalu OP dalam menjalankan misi Bos Yang. Dan ia tidak ingin Taego direkrut oleh Bos Do, sehingga ia pun mengadu dombakannya. Mendengar hal itu, Taego sangat marah dan langsung mencekik Bos Yang hingga hampir mati. Namun Direktur Ma teringat dengan janjinya kepada Pak kalau Bos Yang harus tetap hidup dan hanya boleh menghajar Taego saja. Ia pun langsung membantunya dengan memberikan pisau kepada Bos Yang. Lalu Bos Yang menusuk Taego, tetapi Taego masih tetap kuat dan berusaha agar Bos Yang juga ikut mati. Namun tiba-tiba anak buahnya Direktur Ma menolongnya dan Taego pun tewas dengan beberapa tusukan di badannya. Melihat hal itu, Jae-hyun pun menangis histeris. Di sini Bos Yang malah ingin membunuh Jae-hyun juga. Dengan rasa jijiknya, Direktur Ma menyuruh anak buahnya untuk mengusir Bos Yang karena ia telah berjanji kepada Taego agar melepaskan Jae-hyun. Kemudian mereka membakar tempat itu untuk menghilangkan jejak. Dari sinilah Jae-hyun pun semakin sedih dan berencana untuk melakukan balas dendam. Keesokan harinya ia mendapatkan informasi tentang keberadaan mafia itu. Ia pun langsung pergi ke sebuah restoran yang dipenuhi mafia. Lalu ia menutup pintunya dari dalam. Lalu ada mafia yang menggodanya, yang membuat Jae-hyun mengancamnya dengan pistol. Tanpa banyak bacot, ia langsung membantai para mafia itu dengan pistol. Ketika Direktur Ma keluar dari ruangan, pintunya langsung ditutup Bos Yang, yang membuat ia langsung ditembak oleh Jae-hyun. Lalu Jae-hyun pun langsung masuk ke ruangan itu untuk membunuh Bos Yang. Meski Bos Yang meminta ampun, tapi dengan penuh dendam Jae-hyun pun membunuhnya. Mantap, bos.
Di akhir film terlihat Jae-yoon pergi ke pantai sambil melamun. Lalu datanglah polisi untuk menangkapnya. Namun di sana ia lebih memilih untuk bunuh diri dan film pun tamat. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu berharap kepada manusia. Nice try.